Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? Nah, semester ini kita bertemu lagi ya, tetapi dalam suasana yang sedikit berbeda. Kalau sebelumnya kita bertemu di mata kuliah kewarganegaraan ya di semester lalu, Kesmas dan juga Gizi Kespro, sekarang kita akan mencoba belajar melihat dunia kebidanan dari sisi yang lain, yaitu melalui mata kuliah bahasa Inggris. Welcome to our first meeting of English in Midwifery Practice. Mungkin dari kalian akan ada yang langsung berpikir, waduh, bahasa Inggris. Jangan khawatir ya, mata kuliah ini bukan bertujuan untuk membuat kalian menjadi ahli grammar atau harus berbicara seperti native speaker ya, bukan. Yang kita perlukan jauh lebih praktis. Kita akan belajar bagaimana seorang bidan bisa menggunakan simple English, clear English, and useful English dalam konteks pelayanan kebidanan. Misalnya bagaimana menyapa pasien, memperkenalkan diri, menanyakan keluhan, memberikan instruksi, dan lain sebagainya ya. Jadi prinsip kita selama satu semester ini sederhana. Don't be afraid to make mistakes, just try to communicate. Jadi tidak usah takut untuk membuat kesalahan gitu ya. Coba saja untuk berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Karena dalam pelayanan kesehatan tujuan utama bahasa bukan untuk terlihat hebat ya, terlihat keren bukan, tetapi supaya pesan kita dipahami dengan benar oleh pasien. So, are you ready? Let's start our journey into English for midwifery practice. Before we start, let's see our learning goals for today. Jadi mari kita lihat tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Pada pertemuan pertama ini, setelah pembelajaran, adik-adik diharapkan mampu yang pertama menjelaskan pentingnya bahasa Inggris dalam profesi bidan, yang kedua mampu mengidentifikasi kosakata dasar yang digunakan dalam pelayanan kebidanan, yang ketiga menggunakan kosakata dasar dalam kalimat sederhana, yang keempat mengucapkan kosakata dasar dengan pelafalan yang benar, dan yang kelima menunjukkan sikap percaya diri menggunakan bahasa Inggris dalam konteks pelayanan kesehatan. Now let's begin with a clinical situation. Bayangkan suatu pagi kalian sedang bertugas sebagai bidan di satu puskesmas di Maluku ya. Kemudian datang seorang pasien bernama Maria. Maria ini adalah wisatawan asal Australia ya yang sedang berlibur di Maluku. Nah, Maria ini sedang hamil 32 minggu dan datang ke puskesmas karena merasa nyeri pada bagian perut dan datang untuk mendapatkan pelayanan kebidanan. Kemudian bidan menyambut, "Good morning, welcome to our health center. My name is Rina, I'm your midwife today." Dan Maria menjawab, "Good morning, my name is Maria, I have stomach pain, I'm 32 weeks pregnant." Okay, now discuss with your friends. Coba kembali ke kasus Maria tadi ya. Pertanyaan pertama, mengapa bidan Rina perlu menggunakan bahasa Inggris? Jangan langsung mencari jawaban di internet ya. Coba gunakan logika kalian sebagai calon tenaga kesehatan. Pertanyaan kedua, kalau seorang pasien datang dengan keluhan seperti Maria, informasi apa saja yang sebenarnya perlu diperoleh bidan dari pasien? Berikutnya, apa yang ingin kalian ketahui sebelum menentukan tindakan selanjutnya? Pertanyaan ketiga, lihatlah kembali percakapan antara Rina dan Maria. Kosakata bahasa Inggris apa yang sudah kalian pahami? Tidak perlu semuanya, ambil beberapa kata yang kalian kenal ya. And finally, the most interesting question, bagaimana kalau bidan tidak memahami bahasa Inggris pasien? What should the midwife do? Apa yang harus dilakukan bidan? Apakah diam, menebak-nebak maksud pasien, menggunakan bantuan orang lain, atau apa? Silahkan didiskusikan ya. Tujuan diskusi ini bukan mencari siapa yang paling pintar dalam bahasa Inggris, tetapi melatih adik-adik melihat bahwa clinical knowledge and communication skills have to work together, yaitu pengetahuan klinis dan juga kemampuan berkomunikasi harus bekerja secara bersama-sama, ya, tidak terpisah.
Did you know? Tahukah kalian bahasa Inggris sebenarnya sudah sangat dekat dengan dunia kesehatan termasuk kebidanan ya. Pertama, kalau nanti mungkin kalian mulai mencari jurnal penelitian ya atau artikel-artikel penelitian, publikasi ilmiahnya itu banyak menggunakan bahasa Inggris mayoritas ya. Artinya ketika kemampuan bahasa Inggris adik-adik meningkat, akses kita terhadap pengetahuan juga menjadi semakin luas ya. English gives us access to knowledge. Jadi bahasa Inggris memberikan kita akses kepada pengetahuan yang lebih luas. Yang kedua, banyak pedoman internasional dan sumber pembelajaran kebidanan juga tersedia dalam bahasa Inggris ya. Jadi kemampuan bahasa Inggris membantu kita tidak hanya bergantung pada sumber yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dan yang ketiga, bahasa Inggris juga berguna untuk komunikasi sederhana. Tidak berarti kalian harus langsung mampu melakukan konseling yang panjang dan lebar ya dalam bahasa Inggris, tidak. Tetapi setidaknya sebagai seorang bidan, sebaiknya memiliki kemampuan dasar untuk menyapa pasien, memperkenalkan diri, menanyakan informasi, memberikan instruksi atau menjelaskan tindakan sederhana ya. Jadi jangan lihat bahasa Inggris hanya sebagai mata kuliah. Think of English as a professional tool ya. Sama seperti keterampilan lain yang kalian pelajari dalam pendidikan kebidanan. Now the question is, why is English important for a midwife? Mengapa bahasa Inggris penting untuk bidan ya? Jadi kita hidup di daerah yang memungkinkan kita bertemu dengan orang dari berbagai latar belakang. Dalam konteks di Maluku sendiri misalnya, tidak mungkin ya suatu saat kalian ketika menjadi bidan akan bertemu wisatawan asing atau tenaga kesehatan internasional atau relawan kesehatan, mahasiswa pertukaran atau orang dari organisasi kesehatan dunia. Atau mungkin nanti kalian ada yang bercita-cita ingin menjadi tenaga kesehatan di luar negeri ya. Artinya kemampuan komunikasi lintas bahasa menjadi keterampilan tambahan yang sangat bermanfaat untuk kalian nantinya. Tetapi manfaat bahasa Inggris tidak berhenti pada komunikasi dengan pasien asing ya. Bahasa Inggris juga membantu kalian untuk membaca literatur kesehatan seperti yang sebelumnya sudah dibahas tadi ya, untuk membaca artikel-artikel ilmiah, sehingga dengan itu kalian bisa mengikuti perkembangan ilmu, memahami berbagai referensi, bahkan suatu saat mungkin mengikuti seminar atau kegiatan internasional. Dan ada satu poin yang penting ya, yaitu tentang evidence-based practice. Sebagai tenaga kesehatan, kita itu tidak boleh memberikan pelayanan hanya berdasarkan kebiasaan. Kita membutuhkan evidence atau bukti, research atau penelitian, guidelines, panduan, scientific literature ya, literatur sains gitu ya, hasil penelitian, dan banyak evidence tersebut tersedia dalam bahasa Inggris. Jadi ketika kemampuan bahasa Inggris kalian nantinya berkembang, kemampuan profesional kalian juga mempunyai peluang yang lebih besar untuk berkembang ya. And that is why learning English is not separated from becoming a professional midwife gitu ya. Jadi belajar bahasa Inggris itu tidak terpisah dari nantinya kalian bisa menjadi seorang bidan yang profesional. Alright, now let's start with something simple, vocabulary atau kosakata. Kita mulai dari sesuatu yang simple dulu ya, tentang kosakata. Kita mulai dari 10 kata yang sebenarnya sangat dekat dengan kegiatan kalian. Yang pertama adalah midwife, yang berarti bidan. Yang kedua, patient, berarti pasien. Mother, berarti ibu. Kemudian pregnant woman, yaitu ibu hamil. Baby, yaitu bayi. Family, yaitu keluarga. Clinic, yaitu klinik. Lalu ada juga community health center, yang dalam konteks pelayanan kita biasanya dipahami sebagai puskesmas. Kemudian health education, yang artinya edukasi kesehatan, dan terakhir adalah pregnancy, yaitu kehamilan. Sekarang perhatikan satu hal. Jangan belajar vocabulary atau kosakata hanya dengan cara midwife, bidan, pregnancy, kehamilan ya. Kalau hanya dihafalkan seperti itu, biasanya kalian akan cepat lupa.
try to connect the word with a situation. Coba untuk mengkoneksikan antara kata dengan suatu situasi, suatu keadaan. Misalnya ketika mendengar kata midwife, bayangkan di kepala kalian, bayangkan seorang bidan gitu. Oh, bidan itu bahasa Inggrisnya midwife gitu. Terus ketika mendengar pregnant woman, bayangkan pasien ANC. Ketika mendengar health education, bayangkan kalian sedang memberikan edukasi kepada ibu. Nah, dengan begitu, otak kalian tidak hanya mengingat terjemahannya, tetapi juga konteks penggunaannya. Now, pronunciation time. Listen and repeat. Ya, sekarang waktunya pronunciation itu artinya pengucapan atau pelafalan ya. Listen and repeat, dengarkan dan ulangi. Kita akan berlatih beberapa kata tadi ya. Saya ucapkan lalu kalian coba ikuti. Midwife. Sekali lagi. Midwife. Sudah diulangi? Jadi bukan dibaca midwife ya, tapi midwife. Berikutnya pregnancy. Silahkan diulangi. Pregnancy. Kita lanjut. Patient. Patient. Clinic. Clinic. Mother. Mother. Dan yang terakhir, baby. Baby. Good. Nah, dalam belajar pronunciation ini, saya tidak ingin kalian terlalu takut dengan aksen, gitu ya. Aksen, gitu. Tidak usah saya harus benar-benar mirip seperti orang luar negeri, tidak ya. Tidak harus seperti British accent, tidak harus American accent ya. Target pertama kita adalah clear pronunciation, jadi pelafalan yang jelas gitu ya. Ucapan kita harus cukup jelas sehingga lawan bicara itu bisa memahami kita, memahami kata yang kita sebutkan seperti itu. Nah, untuk latihan mandiri, kalian juga bisa mendengarkan pronunciation dari kamus daring seperti Cambridge atau Oxford atau di Google Translate ya. Lalu kalian bisa mencoba memutar. Jadi kalian bisa belajar bagaimana sih sebetulnya cara pengucapannya gitu ya. Jadi listen carefully, then repeat. Dengarkan baik-baik, lalu ulangi, repeat again, ulangi lagi, and repeat again, dan ulangi lagi. Karena pronunciation tidak cukup hanya dibaca ya, you have to hear it and you have to say it. Kamu harus mendengarnya dan kalian juga harus mengucapkannya. Here is an important communication tip for future midwives. Jadi ini adalah tips penting ya dalam berkomunikasi untuk bidan. Jadi ketika berbicara dengan pasien yang menggunakan bahasa Inggris, kita sering mempunyai keinginan menggunakan kalimat yang panjang ya. Jangankan bahasa Inggris ya, bahasa Indonesia saja kadang kita ingin menjelaskan yang kalimatnya panjang begitu ya, yang rumit begitu, supaya terlihat profesional atau keren ya. Padahal dalam komunikasi klinis apalagi ya, simple is often better ya, sederhana biasanya jauh lebih baik gitu. Misalnya kita ingin meminta pasien untuk masuk ke ruangan pemeriksaan ya, kita sebenarnya bisa mengatakan kindly proceed to the examination room ya. Secara bahasa kalimat ini tidak salah, tetapi untuk komunikasi sederhana kita bisa menggunakan please come in ya, lebih singkat, artinya kurang lebih sama, mempersilahkan masuk. Dan yang kedua akan lebih mudah dipahami dan juga nantinya kalian lebih mudah mengingat ya. Prinsip ini akan sering kita gunakan selama mata kuliah ini gitu ya. Jadi use simple and clear sentences, gunakan kalimat yang sederhana dan juga jelas. Jangan menggunakan 15 kata atau
banyak kata gitu ya, kalau 5 kata sudah mampu menyampaikan maksud kita dengan baik. Karena dalam komunikasi pelayanan kesehatan, tujuan utama bukan menunjukkan vocabulary kita ya, the goal is understanding. Jadi tujuannya adalah membuat pasien paham. Berikutnya, vocabulary atau kosakata akan bermanfaat kalau kita menggunakannya dalam suatu kalimat ya. Sekarang kita coba mulai menggunakan kata-kata tadi ya yang sudah kita bahas dalam suatu kalimat. For example, contohnya, the midwife helps the mother, yang artinya bidan membantu ibu. The patient is pregnant, pasien sedang hamil. The baby is healthy, bayi dalam keadaan sehat. The clinic is clean, kliniknya bersih. Dan yang terakhir, the family supports the mother, keluarga mendukung ibu. Perhatikan bahwa kalimat-kalimat ini sangat sederhana ya, dan justru ini yang kita perlukan di tahap awal. Sekarang kita lihat bagian common mistakes atau kesalahan-kesalahan umum yang biasanya terjadi ya. Misalnya, the patient are healthy. Kenapa di sini salah gitu ya? Jadi ada masalah karena subjeknya itu the patient. Dia hanya satu orang. Jadi sebetulnya yang tepat adalah the patient is healthy. Kemudian, she are pregnant. Ya, ini juga salah ya. Yang benar adalah she is pregnant. Kenapa? Karena subjeknya adalah she. Dan kita juga tidak mengatakan baby healthy. Dalam kalimat bahasa Inggris kita membutuhkan struktur yang lebih lengkap, yaitu the baby is healthy. Tidak apa-apa ya kalau sekarang struktur seperti ini masih mungkin membingungkan untuk kalian. Nggak apa-apa, kita akan terus bertemu dengan pola-pola ini. Jadi nantinya kalian akan terbiasa dan kita akan membahas juga terkait pola-pola ini. For now, just remember ya, untuk sekarang hanya ingat-ingat saja. Now let's try a short reading ya. Mari kita coba dengan membaca paragraf singkat ya. Judulnya adalah A Midwife at the Community Health Center. Listen carefully ya, dengarkan baik-baik. Rina is a midwife at a community health center in Ambon. Ini artinya Rina adalah seorang bidan yang bekerja di puskesmas di Ambon. Every morning she welcomes pregnant women, checks their health, and provides health education. Coba perhatikan vocabulary yang sebenarnya sudah familiar ya. Mungkin sering kalian dengar seperti welcomes, menyambut pregnant women, ibu hamil, checks, memeriksa, health education, edukasi kesehatan. Kemudian teks mengatakan bahwa Rina juga mendorong keluarga untuk memberikan support ya kepada ibu selama kehamilan. Dan kalimat terakhir sangat penting. Good communication help patients feel comfortable and safe. Komunikasi yang baik membantu pasien merasa nyaman dan aman. Now think about it. Sekarang coba pikirkan. Dalam pelayanan kebidanan, apakah cukup kalau bidan hanya kompeten melakukan pemeriksaan? Tidak ya, pasien juga perlu merasa didengar, dihargai, nyaman, dan aman. That is why good communication is part of good midwifery care. Dari itu kenapa komunikasi jadi bagian yang penting dalam pelayanan kebidanan yang baik. Sekarang coba jawab pertanyaan pada slide berdasarkan teks ya. Where does Rina work? Who visits the health center? What does Rina do every morning? And finally, why is communication important? Jawab berdasarkan informasi yang kalian temukan dalam bacaan ya, bukan dengan menebak. Silahkan diskusikan dengan teman kelompok kalian. Now we are going to use technology as our learning partner. Sekarang kita akan mencoba menggunakan teknologi untuk menjadi
rekan belajar kita ya. Pada aktivitas ini kalian boleh menggunakan aplikasi AI, misalnya ChatGPT, Gemini, atau yang lainnya ya. Tugas pertama kalian adalah membuat 5 kalimat menggunakan kata midwife. Kemudian buat 5 kalimat lagi menggunakan kata pregnancy. Tetapi ada satu aturan penting, jangan hanya copy paste hasil AI, kemudian kalian menganggap, wah tugas saya sudah selesai. No, ya, tidak. Setelah AI menghasilkan kalimat, tugas kalian selanjutnya baru dimulai. Read it, baca, check it, check, think about it, pikirkan. Apakah kalimat tersebut masuk akal menurut kalian? Apakah sesuai dengan konteks pelayanan kebidanan? Misalnya, AI menghasilkan the midwife checks the mother's blood pressure. Nah, kalian bisa menilai apakah kalimat tersebut relevan dengan pekerjaan bidan. Jadi kita menggunakan AI ini bukan untuk menggantikan proses berpikir kita ya, bukan. We use AI to support our learning. Kita menggunakan AI untuk membantu proses belajar kita. Sebagai calon tenaga kesehatan, kalian tetap harus mampu menilai informasi yang diberikan teknologi ya. Jangan asal menelan mentah-mentah. Before we finish today's class, let's check ourselves ya. Sebelum mengakhiri kelas kita hari ini, mari kita kembali menilai diri kita sendiri ya. Saya ingin adik-adik melakukan refleksi dengan jujur. Di sini tidak ada nilai bagus atau jelek ya. Yang pertama, coba dinilai kembali ke diri sendiri. Apakah setelah pembelajaran hari ini, kalian mulai memahami mengapa bahasa Inggris penting bagi bidan? Yang kedua, apakah kalian sudah dapat menyebutkan minimal 10 kosakata kebidanan? Yang ketiga, apakah kalian sudah mulai mampu membuat kalimat sederhana? Yang keempat, apakah kalian bisa mengucapkan beberapa istilah yang kita pelajari hari ini dengan lebih baik? Dan yang terakhir, apakah kalian masih membutuhkan latihan lebih lanjut? Kalau jawabannya iya, tidak apa-apa ya, itu sangat normal. Karena ini baru pertemuan pertama. Learning a language is a process. Belajar bahasa adalah sebuah proses. Kita tidak perlu menjadi sempurna dalam satu pertemuan. Yang saya harapkan hanya satu. Setiap kali kita bertemu, vocabulary kalian bertambah, pronunciation kalian semakin baik, dan keberanian kalian berbicara semakin meningkat. Alright everyone, that's all for our first meeting. Hari ini kita sudah mulai mengenal hubungan antara bahasa Inggris dan praktik kebidanan. Kita juga sudah belajar beberapa basic midwifery vocabulary, mencoba pronunciation, membuat kalimat sederhana, membaca teks singkat, serta melihat bagaimana teknologi AI dapat kita manfaatkan untuk belajar. Dan saya ingin kalian membawa satu pesan setelah pertemuan ini. Kalian tidak harus menunggu bahasa Inggris kalian sempurna untuk mulai menggunakannya. Start with one word, mulai dengan satu kata, then one sentence, lalu satu kalimat, then another sentence, lalu kalimat lainnya. Pelan-pelan kemampuan itu akan terbentuk ya. Semester ini kita akan belajar bersama bagaimana mengubah ilmu kebidanan yang sebenarnya sudah kalian miliki menjadi komunikasi bahasa Inggris yang sederhana, profesional, dan relevan dengan pelayanan pasien. So, keep practicing English for better care and better communication. Thank you for your attention. See you in the next meeting. Have a great day, everyone.